Saudara-saudara, izinkan saya membaca terlebih dahulu dari Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6, saudara-saudara, ayat 30 hingga ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-6, ayat 30 hingga ayat yang ke-34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus melihat mereka, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudara, ada kisah tentang seorang pria yang bergumul mencari pasangan hidupnya. Ini terjadi sebelum zaman medsos, itu kita punya di tangan kita. Maka seperti kebiasaan orang-orang di tempat di mana dia tinggal, maka dia bersama dengan rekan-rekan jomblonya berpikir bagaimana untuk mendapatkan pasangan hidup. Kebetulan saudara-saudara, minggu sebelumnya mereka baru saja mengunjungi dusun yang lain dan seorang pria ini, bagian dari diri mereka, tertarik dengan satu orang perempuan yang tinggal di desa lain itu. Waktu itu saudara-saudara tidak ada yang namanya pacaran. Kalau tertarik harus sepenuh hati langsung datangin orang tuanya minta izin. Langsung menemui yang bersangkutan, kalau yang bersangkutan mau menerimanya, orang tuanya setuju, maka segeralah mereka menikah. Tetapi saudara-saudara tentu tidak boleh datang dengan tangan hampa. Sebagai bukti bahwa ia serius, maka ia harus membawa sesuatu yang bagi dusun itu sangat berharga. Dan itu adalah seekor kuda. Kuda, saudara-saudara, harus dibawa ke rumah orang tua si gadis dan kemudian dia akan berbicara kepada si gadis itu. Jika lamarannya diterima, maka kuda itu akan ditinggalkan dan mereka akan segera menikah. Tetapi tentu bukan sembarang kuda. Seekor kuda yang harus dipersiapkan dengan baik, gagah, cukup ganteng, seganteng pria itu. Dan setelah semua persiapan itu 6 bulan, kuda itu udah terlihat bagus sebagai tanda kesungguhan niat. Maka dia dan teman-temannya kemudian berjalan memasuki dusun itu. Tepat di perbatasan dusun, teman-temannya berkata, bro, kita nggak bisa nganter sampai sana. Kamu jalan sendiri ya. Jayo, semangat bro. Kamu duluan nikah nggak apa-apa. Lalu pria itu menguatkan hatinya dan berkata, doakan ya, nanti saya akan menemui anaknya, menemui keluarganya. Kalau kamu melihat saya datang keluar dari rumah itu tanpa kuda, berarti lamaran diterima. Tetapi kalau kalian melihat saya kembali membawa kuda ini, berarti kalian tahu lamaran ditolak. Dan kembali saya bergabung dengan kalian Asosiasi Jomblo Indonesia. Oke, jelas, clear. Maka teman-temannya meninggalkan dia, saudara-saudara. Melihat sang pria ini membawa kuda itu dari jauh mereka lihat, ia masuk ke sebuah rumah. Mereka nunggu 30 menit,
40 menit, 45 menit, sang pria itu keluar. Seorang rekan yang melihat dari jauh langsung berkata, kabar baik, satu jomblo diselamatkan. Maksudnya dia diterima lamarannya. Kalian lihat kan, dia jalan sendirian, gak ada kudanya. Berarti lamarannya diterima. Tinggal kita yang masih ngenes. Lalu teman yang lain berkata, iya dia jalan tanpa kuda, lamaran diterima. Tapi seorang rekan yang lain mengamati dan berkata, memang dia jalan tanpa kuda. Tetapi kalian perhatikan ekspresinya. Mengapa ia tertunduk? Mengapa dia tidak kelihatan gembira kalau lamarannya diterima? Pastilah lamarannya diterima. Iya, kalau diterima kenapa dia tidak gembira? Kita tunggu ya. Di perbatasan itu ketika sang pria makin mendekat, memang kelihatan wajahnya tidak gembira. Lalu teman bertanya, di mana kudamu? Kalau kuda ditinggalkan, lamaran diterima bukan? Kenapa kamu tidak kelihatan gembira? Iya, cepat ceritakan, kata teman yang lain. Lalu pemuda itu berkata, kuda diterima, lamaran ditolak. Kuda disuruh tinggal di sini, di sana, saya disuruh pergi. Kuda diterima, lamaran ditolak. Saudara-saudara, kalau Anda boleh mengatakan satu kalimat tentang perilaku perempuan ini, maka kalimat apa yang tepat untuk perilaku seperti ini? Hadiahnya mau, tetapi orangnya ditolak. Pemberiannya diterima dengan sukacita, tetapi orangnya ditolak. Ada yang pernah senasib dengan ini? Satu kata apa, saudara-saudara, yang tepat untuk perilaku perempuan seperti ini? Ketika saya ceritakan kisah ini di sekolah minggu, ada satu anak perempuan lalu berkata, matre. Anda tahu kan maksudnya kan? Materialistik. Masuk hadiahnya mau tetapi orangnya ditolak. Masuk pemberiannya diterima tetapi kemauan orangnya ditolak. Anda setuju saudara-saudara kalau perilaku ini disebut materialistik? Lalu saudara-saudara, apa kata yang tepat untuk orang Kristen? Sebagian orang Kristen yang mau berkat Tuhan, yang meminta berkat Tuhan, yang merindukan berkat Tuhan, tetapi kehendak Tuhan ditolak olehnya. Apa kata yang tepat bagi orang Kristen yang selalu berdoa memohon berkat, selalu memohon yang terbaik dicurahkan bagi dirinya, sedangkan kehadiran Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidupnya, ia tolak mati-matian. Apa kata yang tepat saudara-saudara untuk orang Kristen yang seperti ini? Saya rasa bibir kita akan keluh untuk mengatakan materialistik. Tetapi begitulah sebagian orang yang mengaku Kristen menjalani kehidupannya. Dia jalani kehidupan Kristen dengan keinginan, saya mau dapat lebih banyak, saya mau dapat lebih banyak, saya mau dapat lebih banyak. Tetapi kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupannya, dia tolak. Dia tidak mau hidup di dalam rencana Tuhan, tetapi dia mau berkatnya. Saudara-saudara, Roma 8 ayat 29 mengatakan, semua orang yang dipilihnya, kita bisa punya banyak pengajaran tentang pilihan ini, tetapi untuk kalimat selanjutnya begitu jelas. Mereka juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi setiap orang yang mengaku percaya, setiap orang yang diselamatkan, Tuhan itu tidak ingin hanya untuk membuat dia menjadi sosok Kristen yang materialistik. Yang hanya bicara tentang materi, yang hanya pusat hidupnya tentang dirinya, yang hanya bicara tentang rencananya.
Untuk apa Tuhan menyelamatkan kalau kemudian ujung kehidupan hanya tentang diri kita? Itu sangat-sangat serupa dengan dunia ini. Orang mengejar kekayaan bagi dirinya, orang mengejar kesuksesan bagi dirinya, orang ingin semuanya bagus untuk dirinya. Tuhan menyelamatkan kita, Anda dan saya, untuk menjalani sebuah kehidupan yang berbeda. Dan firman Tuhan mengatakan, kita ditentukannya untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saya tahu apa yang ada di benak Anda. Pak, saya tidak sempurna. Saya tidak mungkin serupa dengan Kristus. Betul, saudara-saudara. Tetapi kita setidaknya ada di dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus. Sebab untuk itulah darahnya tercurah bagi kita. Tidak peduli jatuh bangun, tidak peduli gagal. Tetapi dalam perjalanan ke sana. Dan kehidupan kita membuktikan bahwa kita terus berjuang ke arah keserupaan dengan Kristus. Juga terkait bagaimana caranya melihat hidup orang lain. Saudara-saudara, pelayanan Yesus itu dimulai dengan mata yang tertuju pada pergumulan manusia. Latar belakang dari kisah ini menjadi jelas. Tuhan Yesus mengutus murid. Murid melakukan penyembuhan, pengusiran setan, begitu suksesnya sehingga bacaan tadi mengatakan makan pun mereka tidak sempat. Bayangkan untuk kebutuhan jasmani mereka tidak sempat, begitu intensif melayani. Maka Yesus berkata, marilah kita cari tempat yang sunyi. Supaya kita bisa sendirian dan beristirahat seketika. Dan itu yang Yesus ajak kepada murid-muridnya, maka mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Tetapi somehow, khalayak ramai itu tahu mereka ke sono tuh. Dan kalau kita tempuh jalan darat, kita bisa sampai lebih cepat dari mereka. Dan itu yang terjadi ketika mereka kemudian mendarat. Ayat 3-4 mengatakan, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Pengen makan, pengen istirahat. Tetapi begitu mendarat melihat orang banyak. Kondisi orang banyak itu menjadi sebuah panggilan pelayanan bagi Kristus dan murid-muridnya. Mereka tidak melihat kepada diri sendiri lalu berkata, kita lapar loh Tuhan Yesus. 30 menit break lah. Tahanlah pandanganmu, jangan melihat mereka. Kami lapar, kami butuh makan. Nanti kalau enggak makan, kami seperti orang Indonesia, gampang semaput. Gampang emosi. Tetapi inilah saudara-saudara, hakikat dari kehidupan Yesus. Hakikat dari pelayanannya. Dia juga lapar karena dia sepenuhnya manusia. Tetapi ketika dia melihat orang lain dan pergumulannya, disitulah pelayanan dimulai. Saudara, ketika saya berbicara tentang pelayanan, itu bukan hanya sekedar yang ada di mimbar, bukan hanya sekedar apa yang terjadi di hari Minggu, tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Entah Anda bekerja di dalam bidang apapun, Anda punya usaha di dalam bidang apapun, di tengah kesibukan Anda untuk bekerja, berusaha, mampukah Anda ngelihat orang lain? Dan hati Anda tergerak oleh belas kasihan. Ada sesuatu di dalam diri mereka yang membuat Anda kemudian mengatakan, tiap orang punya pergumulannya. Tiap orang punya masalah tak terkatakan. Dan aku punya Yesus,
sumber segala jawaban. Kalau Anda tahu Anda punya sesuatu yang dibutuhkan orang lain, tidakkah Anda menawarkannya jika Anda bisnismen? Kalau Anda punya barang atau jasa yang sangat dibutuhkan orang lain, dan Anda mengamati orang lain membutuhkan itu dari perkataan, dari perbuatan mereka, tidakkah segera Anda kemudian menawarkan itu kepada mereka? Tiap orang punya air matanya sendiri. Sebagian bahkan tak terkisahkan, tetapi meninggalkan bekas yang Anda kalau mau lihat, Anda tahu. Ini bukan riasan make up, ini habis digebukin suami. Lagian ngapain dia merias dirinya dengan bengkak di sana sini yang coba dia samarkan. Ini bukan sesuatu yang bersifat bawaan. Ini pasti karena dia menangis, ada kantung mata yang begitu lebar. Kalau Anda melihat mereka dan Anda tahu, Anda bisa menduga ada pergumulan tertentu. Dan Anda tahu hanya Yesus yang bisa mengubahkan kehidupan mereka. Mengapa Anda dan saya berdiam diri? Saudara-saudara, setiap kali saya pelayanan di kota tertentu, maka selalu ada companion atau ushers yang akan bertanya begini, Pak WP, di sini ada makanan khas, Bapak mau nyoba? Oh, saya bukan cuma mau nyoba, saya mau nyoba dan membungkus untuk oleh-oleh. Beres Pak, nanti habis kebaktian terakhir ya, kita cari semua yang Bapak mau. Sip. Maka duduklah saya di mobil. Ushersnya merangkap driver, satu pendeta muda, satu penatua. Jam 7 habis ibadah. Lalu ushersnya nanya, kita ke restoran mana Pak WP? Saya bilang saya orang baru, jadilah kehendakmu. Terserah, I don't know harus kemana pergi. Lalu PDM di depan bilang, restoran A saja Pak, enak, khas makanan sini. Baru dia ngomong begitu, penatua yang di belakang bilang jangan A itu pendatang baru tidak orisinil. Restoran B berdiri sejak tahun 1957. Saya tanya, enggak capek ya Pak berdiri terus? Restoran B otentik. Saya diam. Lalu ushersnya nanya, jadi A atau B Pak? Yang sini jawab A, yang sini jawab B. Pak WP, jadilah kehendakmu. Aku enggak ngerti. Terus kita kemana ini Pak? A, kemana nih Pak? B. Saudara-saudara, saya tanya sama mereka, Bapak yang punya restoran ya? Enggak. Kenal sama yang punya restoran? Enggak. Di-endorse ya sama yang punya restoran? Enggak. Kok begitu promonya gitu loh. Dan kemudian keluar jawaban ini. Pak, soalnya terakhir saya makan di sana, enak banget Pak. Bapak gak akan kecewa. Wah, yang belakang langsung bilang, ini yang tempat saya pergi, jauh lebih enak Pak. Ya saya bilang silahkan rapat deh, ntar saya tunggu keputusannya. Anda memberikan rekomendasi untuk restoran. Anda endorse produk tertentu di media sosial Anda. Anda bilang dokter ini bagus, resto ini oke. Anda ingin orang merasakan seperti yang Anda rasakan. Apa yang membuat ketika itu sampai kepada Yesus, kebutuhan kekal manusia, kita diam, kita menahannya. Kalau Yesus mengubah hidupmu dan hidupku, dan pengubahan itu begitu luar biasa dan dahsyat. Ketika kita melihat orang lain, kita tahu orang lain butuh Yesus. Apa yang membuat kita tertahan untuk tidak mengatakannya, kamu perlu Yesus. Yesus yang sama yang mengubah kehidupanku akan mengubah hidupmu. Saudara-saudara, pelayanan itu selalu dimulai dengan kesediaan untuk melihat pergumulan orang lain.
Dan kemudian kalau kita mampu melihat pergumulan orang lain, itu hati kita itu akan tulus dan lurus. Gak ada motif lain selain membuat dia merasakan apa yang kita rasakan. Bukan nyari panggung untuk diri saya sendiri, bukan untuk berkata, lihat saya hebat, saya luar biasa, di mimbar saya melayani, di hidup sehari-hari. Enggak. Ketika kita melihat pergumulan orang lain, ketika kita punya belas kasihan seperti Yesus, maka pelayanan kita akan tulus dan lurus. Dilihat enggak, dilihat orang enggak masalah. Yang penting Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, pelayanan Yesus digerakkan oleh hati yang penuh dengan belas kasihan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Matanya ngelihat dulu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kata yang digunakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, satu kata dari bahasa Yunani yang hendak menunjukkan semua yang ada di dalam itu pengen keluar. Karena begitu merasakan apa yang orang rasakan, sehingga semua yang ada di sini itu pengen keluar. Ingin diwujudkan dalam bentuk kasih. Saudara, barangkali kita bisa melihat orang lain punya kebutuhan, punya masalah, tetapi belum tentu belas kasihan menyertainya. Belum tentu, saudara-saudara. Saya ingat pengalaman ini dan berulang kali saya mengisahkannya. Ketika kami selesai doa puasa bersama dengan seorang hamba Tuhan, makan di sebuah depot. Dan ketika kami akan memesan, datang orang naik sepeda, saudara-saudara. Depot itu terbuka sehingga yang naik sepeda bisa mendekati kami lalu berkata begini, Pak, saya sudah seharian nyari kerja belum dapat, saya lapar. Boleh enggak saya minta 5.000 saja untuk makan? Saya melihat orang itu. Teman saya nggak bisa sebutin, juga ngelihat orang itu. Dan sebelum saya berkata apa-apa, tiba-tiba teman saya berkata, Pak, saya lihat Bapak lapar. Tetapi kami juga lapar, baru doa puasa. Yang kuat ya Pak, be strong. Saya bengong. Dia lapar bukan karena doa puasa bro, pengen ngomong gitu kan. Dia lapar karena dia tidak punya uang untuk makan. Sama-sama ngelihat realita yang sama, tetapi dia hanya berkata, yang kuat ya Pak. Kalau saudara orang yang dikatain seperti itu, Anda gimana saudara? Mundur kan? Semoga saya kuat ya Pak, semoga enggak semaput ya Pak ya. Terima kasih untuk nasihatnya, sangat motivasional. Orang bisa ngelihat satu kenyataan, tetapi kalau hatinya enggak di sana, dia enggak akan peduli. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, setiap engkau melihat orang lain di kantormu menangis, kelihatan enggak jelas raut wajahnya seperti apa, melihat orang yang diam kemudian tertunduk dengan air mata, semua orang bisa melihat yang sama. Tetapi kalau hatimu seperti hati Yesus, setidaknya engkau dan saya akan berhenti dan berkata, apa yang bisa saya bantu? Sebuah pertanyaan yang seringkali Tuhan akan pakai untuk membuka hidup seseorang. Dan disitulah kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk mengatakan sesuatu. Saudara, mengapa banyak orang memutuskan untuk bunuh diri? Ketika saya berjumpa dengan mereka yang memutuskan bunuh diri dan gagal, kalau berhasil kan tidak ada lagi di dunia. Lalu saya tanya, last minute sebelum kamu bunuh diri, pria ini meminum obat serangga. Apa yang ada di benakmu? Beban pikiranmu yang begitu besar atau apa? Dan jawaban ini saya dengar. Last minute Pak, sebelum saya minum obat serangga itu. Ya, saya terpikir masalah saya yang berat.
Tetapi ada yang lebih berat dari itu. Rasa sepi dan sendiri. Karena enggak ada orang yang nanyain. Karena enggak ada teman berbagi. Semua orang bisa melihat masalah yang sama. Semua orang bisa melihat problem yang sama. Tapi murid Kristus harus melihat dan hatinya seperti hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Yang membuat kita bertanya, yo opo bro, piye kabare sis? Ada yang perlu saya doakan? Barangkali pertanyaan sederhana yang lahir dari mata yang melihat, yang lahir dari hati yang tergerak, menyelamatkan seseorang dari kebinasaan kekal. Saudara, ketika saya mengatakan kalimat-kalimat ini, mungkin Anda teringat seseorang kan? Mungkin Anda langsung muncul, Pak, si X, si Y, si A, si B teman saya. Jika kita punya mata seperti Kristus dan hati yang penuh belas kasihan, maka kita akan tahu, saudara-saudara, bahwa hati yang penuh belas kasihan itu akan terus menjadi bahan bakar yang menyebabkan kita melaju di dalam pelayanan dan kehidupan. Tidak peduli apapun situasinya. Yang ketiga, saudara-saudara, pelayanan Yesus itu diwujudkan melalui pemberitaan firman yang mengubah kehidupan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara tahu Yesus tahu manusia butuh makan. Karena itu dia melakukan mujizat, pelipat gandaan itu. Tuhan Yesus tahu manusia butuh kesembuhan, karena itu Tuhan Yesus menyembuhkan. Tetapi saudara-saudara, pada tahap akhir, Kristus selalu men-challenge mereka, menantang mereka untuk bukan saja menikmati roti, menikmati kesembuhan, tetapi menikmati relasi pribadi dengannya. Karena itu menentukan nasib kekekalan seseorang. Karena itu Yesus mulai mengajar mereka firman Tuhan. Matanya melihat kebutuhan yang ada, hatinya tergerak. Dan keluarlah firman. Saya bukan pendeta, saya orang Kristen baru. Bagaimana saya bisa mengatakan firman Tuhan? Oh, saudara-saudara, Anda tidak harus mengutip Alkitab, tetapi sadarlah bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Di balik hidup jasmani seseorang, entah dia berkekurangan atau berkelimpahan, dia membutuhkan firman. Entah dia berkekurangan atau berkelebihan secara jasmani, tanpa firman hidupnya binasa. Anda tidak harus hafal ayat dengan tepat. Tetapi mata yang melihat, hati yang tergerak akan mengeluarkan kata-kata yang kita yakin Tuhan tuntun untuk kita ucapkan. Dan itu mengubah hidup seseorang. Saya keluar dari sebuah acara untuk para pendeta karena tempatnya terlalu kecil, saudara-saudara, dan makanannya terbatas. Ini terjadi sebelum pandemi gitu, saudara. Masih dengan kemeja pendeta dan kolar yang biasa putih-putih di sini itu, saya pulang menuju hotel dan berpikir nanti saya makan di hotel saja. Maka saya kembali ke hotel, saudara-saudara, di kamar dan saya lihat daftar menunya. Menunya saya suka, harganya saya nggak suka. Mahal banget. Air mineral aja sekian kali. Tapi saya harus makan kan.
Maka saya putuskan gini, oke saya keluar aja dari hotel berbintang yang harganya membuat kepala saya berbintang-bintang juga. Saya cari aja makanan yang di emperan jalan deh. Yang penting cukup higienis dan sehat. Maka saya keluar, saudara, masih dengan baju kemeja pendeta itu, kolar di saku saya ngelihat di sana ada orang jual Chinese food, tapi halal, saudara-saudara. Ini versi Indonesia dari Chinese food. Dan saya lihat kok rame. Kalau rame biasanya makanannya enak. Dan kabar gembiranya adalah saudara-saudara setelah saya duduk harganya membuat saya lebih bisa gembira lagi. Murah, rame, pasti enak. Maka ketika pelayannya nanya, Pak pesen apa Pak? Saya bilang nasi goreng satu capcay. Bapak yakin Bapak habis? Mas nggak lihat seberapa lapar saya? Oke Pak. Nah ketika saya sedang menunggu itu saudara-saudara, tiba-tiba saudara-saudara ada keriuhan di salah satu sudut dari tempat makan itu. Saya bisa ngelihat di situ orang lagi terpesona, lagi ngasih tepuk tangan ke satu sosok yang saya susah mendefinisikannya. Kelihatannya sih laki, tapi penampilannya perempuan. Dia bawa alat musik di tangannya, tepatnya seperti sebuah sound system kecil sama mic. Make up-nya perempuan. Dari atas ke bawah. Tolong jangan diimajinasikan secara detail ya. Dan si Mas atau si Mbak, saya susah menyebutnya. Barangkali sebagian orang mohon maaf memberikan label yang gak menyenangkan, mohon maaf, waria begitu ya. Tetapi sungguh saya susah mendefinisikannya. Dan semua orang itu bertepuk tangan memberi aplaus karena si Mbak bukan hanya bernyanyi, tetapi dia juga bisa bergoyang seiring lagunya Rihanna yang judulnya Umbrella itu loh saudara-saudara. Anda jangan minta saya nyanyi ya, Pastor Irwan lebih cocok mungkin. Jadi orang bertepuk tangan, orang wah bilang hebat-hebat dan memang suaranya bagus, gerakannya lebih eksotis lagi. Soal gerakan jangan Anda minta saya menirukannya. Nah setelah dia selesai dengan lagunya Rihanna itu, dia sambung satu lagu lagi saudara-saudara. Dengan suara seperti perempuan tentu saja. Wah semakin riuh, semakin rame. Selesai lagu kedua, dia bawa kayak bungkus permen tapi yang besar itu ya, bukan yang satuan yang besar. Dia mulai meminta dari satu meja ke meja. Tepat sampai di meja saya. Dia minta. Lalu saya bilang, Mas, dia marah. Cantik-cantik gini kok Mas. Gimana saya menyebutnya? Sis, oke, sis. Makan yuk bareng saya. Dia kaget saudara-saudara. Saking kagetnya dia ngomong, Om mau saya makan bareng Om? Anda tahu, semua yang di depot itu langsung ngeliatin saya. Si Om ternyata, mungkin gitu ya. Mungkin gitu ya. Kelihatannya aja wajahnya kayak gini ternyata gitu ya. Duduk, temenin saya makan. Oh jadi mau saya nemenin Om makan. Yang di dekat saya sudah geleng-geleng. Makanya jangan menilai orang dari penampilannya. Mungkin dia ngomong kayak gitu. Duduk. Pelayan datang saya minta satu piring. Makanlah bareng saya. Suaranya sengaja dikencengin menurut saya ketika dia berkata, Om nginep di mana? Saya jawab pelan, di hotel sana. Oh mainnya di sana. Waktu dia mengatakan kalimat itu saya sudah nggak tahu muka saya mau saya taruh di mana saudara. Untung nggak ada yang motret ya, lalu diupload di medsos. Om-om yang kelihatannya alim ternyata gitu. Tapi saya nggak peduli. Duduk, makan. Makan. Wow kalau makan kelihatan identitas yang sebenarnya. Makanya banyak. Lalu dia bilang dengan suara yang agak normal mendekati laki-laki. Saya memang belum makan siang, ini udah malam. Gak apa-apa makan. Mau tambah lagi gak apa-apa. Lalu saya makan bersama dia saudara-saudara.
WP dan Rihanna. Tiba-tiba dia nanya, itu yang di saku apa? Suaranya pelan. Itu yang di saku apa? Saya keluarkan kolar pendeta yang biasa warna putih di sini. Saya bilang kolar, saya taruh di sini. Lalu dia kaget, pendeta? Iya. Ada keheningan yang janggal. Lalu dia mulai meneteskan air mata. Mulai sesengguruan. Dan orang yang di dekat saya mulai ngelihat saya. Dia Pak Noiki. Dan hari itu saya tahu betapapun deras air matanya ada makeup yang anti air. Nggak rusak sama sekali loh. Sama sekali. Dan lalu saya tanya, ada apa? Kenapa kok kamu nangis? Saya dulu juga ke gereja. Saya guru sekolah minggu. Dan kemudian mengalirlah kisah kehidupannya. Mengalirlah luka-luka, kemarahan, kepahitan, pelarian dirinya dari kota kecil tempat dia dibesarkan, tempat dia menjadi percaya, tempat dia melayani sebagai guru sekolah minggu sampai ke ibu kota. 5 tahun lebih dia menjalani kehidupan yang seperti itu. Lalu saya berkata kepadanya, kamu tahu nggak betapa Tuhan sayang banget sama kamu? Enggak. Saya sudah lari jauh dari Tuhan. Dan hari ini kamu tahu betapa Tuhan sayang sama kamu. Sampai dia menggerakkan saya yang seumur hidup nih dalam hitungan tangan saja. Makan dengan orang seperti ini. Tanpa saya tahu awalnya untuk apa. Saya ngerasa Tuhan menyuruh saya mengajak kamu makan. Saya mengambil resiko dengan orang mungkin tahu dan berpikir negatif. Peduli amat. Saya cuma mau taat pada suara kecil di dalam hati yang berkata, ajak dia makan. Di tengah percakapan yang serius itu masnya lewat, jadian sampai nangis-nangis. Saya tatap galak sih mas. Dan saya bilang sama dia, Kak, lebih netral kan kalau Kak, Tuhan sayang sama kamu. Betapapun dalam kamu sudah jatuh, Tuhan terus cari kamu. Buktinya kita ketemu Kak. Pulang. Dan kamu dicari Tuhan. Datang ke gereja terdekat. Tuhan sayang sama kamu. Diangkatnya alat musiknya. Sebelum pamit dia berkata dengan suara yang normal, suara laki-laki. Terima kasih Pak Pendeta, saya akan balik sama Tuhan. Dia jalan melewati orang-orang yang tadi bertepuk tangan, yang tadi memujinya. Sampai ada yang kemudian nyeletuk, kok lemes? Kok enggak atraktif seperti dulu? Dia abaikan suara itu dan dia meninggalkan depot itu. Saudara, kalau kamu merasa seperti orang ini, kamu jauh darinya, kamu hadir bahkan di tempat ini kebetulan, saya ingin mengatakan betapa berharganya hidupmu sehingga Kristus mati buatmu.
Atau kalau kamu tiba-tiba teringat orang yang lain. Yang kamu sudah lihat. Yang hatimu tergerak. Tetapi entah mengapa perkataanmu selalu berhenti. Takut disalah mengerti. Takut disalah pahami. Takut dianggap fanatik. Takut dianggap ekstrim. Ingat satu hal. Kamu hidup oleh anugerah Tuhan. Kristus mati bagimu. Dan dia ingin belas kasihan yang sama. Muncul di hatimu bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Entah mereka tertawa bahagia, entah mereka sedih, entah mereka kaya atau mereka miskin, entah mereka terkenal atau tidak. Tanpa Kristus mereka binasa. Karena itu lihatlah kehidupan ini. Ini bukan tentang berapa banyak yang kau bisa kumpulkan. Kalau kau kumpulkan banyak, it's okay. Tetapi buat apa? Kalau engkau nggak punya hati seperti Kristus. Mungkin kau berkata, saya nggak punya banyak, hidup saya kekurangan. It's okay. Sepanjang hatimu punya belas kasihan seperti Kristus. Sebab kita diselamatkan untuk menjalani sebuah kehidupan yang seperti agenda Tuhan, bukan mauku sendiri. Sampai suatu saat, siapapun engkau, ketika engkau pulang, engkau tidak akan dipuji oleh karena kekayaanmu. Engkau tidak akan dicela karena engkau miskin dan susah. Tetapi engkau semua akan dipuji karena satu hal. Marilah hambaku yang setia. Yang melakukan kehendak tuannya. Melihat orang lain dan pergumulannya. Punya hati yang tergerak. Punya bibir yang berbicara tentang Kristus. 1-2 perkataanmu bisa jadi mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu hiduplah seperti Yesus. Kita berdoa. Hamba-Mu berdoa bagi siapapun yang ada di tempat ini tetapi terhilang. Kebetulan diajak ke tempat ini. Sedang ada dalam pergumulan besar. Tuhan, kami tahu tidak ada yang kebetulan di dalam kehendak dan waktu Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan siapa saja. Tuhan Yesus datang dan menjamah dan memulihkan siapa saja. Tuhan Yesus mencari mereka yang terhilang. Dan Tuhan yang sama memakai kami untuk melihat orang lain. Untuk punya hati yang berbelas kasih. Dan untuk mengatakan kalimat-kalimat dalam tuntunan Tuhan. Dan itu akan Tuhan pakai untuk menyelamatkan mereka dari kebinasaan kekal. Dan kesia-siaan kehidupan. Tuhan, Engkau tidak pernah menyelamatkan kami agar kami menjadi besar di dalam diri dan agenda kami. Tetapi Engkau menyelamatkan kami agar kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan di dalam jatuh bangun kami, ajar kami untuk melihat pergumulan orang-orang terdekat. Punya hati yang penuh belas kasihan. Dan mengucapkan firman yang mengubah kehidupan. Sebuah kehidupan yang layak kami persembahkan kepada Yesus yang mati dan bangkit bagi kami. Di dalam nama Kristus, apapun pekerjaan kami,
apapun aktivitas kami. Beri kami mata yang melihat pergumulan orang lain dengan cermat. Beri kami hati yang penuh belas kasihan. Beri kami bibir yang akan memperkatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kehidupan akan diubahkan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Dan biarlah setiap umat Tuhan berkata, amin.